Oke, jadi kalau untuk embedded system ya, ini mungkin sebagian besar dari kita udah sering pakai ya setiap hari ya. Yang paling gampang contohnya adalah anu ya, smartphone ya. Ini sebenarnya bukan cuma embedded system tapi small screen ya, layar kecil. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin teori desain itu kalau dari buku itu kebanyakan yang dibahas itu adalah layar komputer ya, layar besar ya, komputer, laptop ya, pokoknya yang gede-gede. Nah, jarang ada yang ngomongin soal layar yang kecil, ya. Jadi di buku yang saya pakai ini pun, hanya dibahas beberapa bab aja, ya, gitu. Karena kalau kita harus ngomongin layar kecil tuh soalnya anu ya, standarnya tuh nggak ada gitu ya, macam-macam lah. Kayak misalnya nih, nah saya ambil beberapa contoh, ini ada handphone, handphone itu layarnya bentuknya kan portrait ya, artinya dia, eee, me arahnya itu dari secara vertikal ya, dari atas ke bawah. Jadi panjangnya tuh panjang ke atas. Beda sama layar kamera misalnya itu secara horizontal, kan ini udah beda ya teorinya mestinya, ya kan? Dan cara makainya pun juga berbeda. Kalau handphone ini kan pakai satu tangan pun bisa, ya. Kalau layar kamera ini touchscreen gitu nih, kita mau nggak mau kan, nggak bisa pakai caranya itu ya, cara makai layar handphone dipakein ke sini nggak bisa, cara megangnya kamera aja udah lain kok. Demikian juga ini smartwatch ya, gitu. Layarnya bulat ya, karena ini ada unsur estetikanya gitu, ini juga caranya make lain juga, gitu. Yang ini apalagi ya, ini rice cooker ini, ya. Mungkin ada yang pernah lihat ya, rice cooker, smart rice cooker, bisa masak, dikontrol pakai HP gitu kali ya. Nah, semacam itu. Ya, ini juga lain. Ya, kalau kita ngomongin soal layar kecil tuh ya ini ya, variasinya terlalu banyak. Jadi kalau dibikin teorinya ya susah ya. Bukunya mau setebel apa ya, dibahas satu-satu. Kalau teori handphone itu kayak gini, teori kamera kayak gini, ya, smartwatch dan seterusnya. Gitu. Jadi makanya nih materinya sifatnya hanya tambahan aja. Ya, dan mungkin kalau ngomongin soal yang kayak gini, mungkin kalian malah bisa jadi pengalamannya lebih banyak dibanding saya gitu ya. Saya yang saya pakai paling cuma handphone sama kamera aja ya. Itu smartwatch saya nggak pakai ya, nggak punya ya, apalagi yang ini rice cooker, cerdas ini saya tambah nggak punya lagi gitu. Mungkin kalian ada yang punya ya, kayak gini-gini ya, seperti itu. Jadi ya itu, sifatnya hanya tambahan aja. Oke, nah kemudian embedded system itu ada yang sifatnya tuh ini ya, safety critical ya. Safety critical tuh, apa namanya, intinya harus memperhatikan keamanan. Contohnya ya yang dipakai di mobil ya. Mobil-mobil zaman sekarang kan udah lumayan canggih ya. Rata-rata udah ada layarnya ya, minimal buat ini kalau mau parkir itu kan mobilnya kan harus jalan mundur ya, reverse gitu. Nah, untuk lihat di bagian belakang kan biasanya dari layar sini ya. Jadi mobil sekarang rata-rata sudah ada ininya ya, apa namanya, ya kayak komputernya gitu ya. Bisa juga buat GPS atau minimal buat ngeplay musik lah, gitu. Tapi kan itu anu ya, menunya kan khusus ya. Kayak gitu tuh. Jadi nggak boleh sembarangan ngedesainnya, karena gini, orang kalau lagi nyetir kan dia tetap harus fokus ke jalan, ya kan, harus lihat ke depan gitu loh. Ketika dia mau misalnya ganti musik, ya itu kalau bisa sih, begitu dia mencet, ya udah harus langsung bener gitu. Dia nggak boleh terlalu lama, apa namanya, memperhatikan tombol-tombolnya, ini mana yang harus dipencet dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, itu jenis yang safety critical, ya. Artinya embedded system yang, kita harus memperhatikan, apa namanya, tingkat keamanan gitu loh. Keamanan tetap nomor satu, seperti itu. Itu yang contohnya di mobil. Kalau yang ini sih, ini nggak ada yang safety critical ya, maksudnya, kalian kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang nge-chat, ya kalian lagi jalan itu, ya tinggal berhenti aja kan selesai, gitu. Kalau mobil ya, tiba-tiba kita harus mencet tombol di sini, padahal lagi ngebut gitu, kalau tahu-tahu ngerem bisa ketabrak dari belakang ya, bahaya, ya, gitu. Jadi, itu bedanya ya, antar mukanya pun, ya cara membangunnya berbeda ya. Kalau di sini itu, tombolnya nggak boleh banyak-banyak ya, dan harus gampang dipencet. Itu kalau touchscreen ya. Tapi emang rata-rata sekarang touchscreen ya, untuk yang kayak gini nih ya. Gitu, ya. Jadi ada yang ini ya, istilahnya adalah safety critical, ya, gitu. Intinya jangan membuat pengguna itu mikirnya kelamaan, ya. Harus bisa dieksekusi dengan cepat, ya. Pokoknya biasanya yang sambil naik mobil, sambil naik motor, ya, antar muka yang dipakai waktu berkendara itu harus memenuhi ini, ya, safety critical.
Kemudian nah, ada juga ini ya jenis embedded system yang ini namanya istilahnya information appliance ya. Itu adalah embedded system yang hanya fokus ke satu pekerjaan saja ya. Ini contohnya. Kayak kamera ini yang fokusnya buat motret ya. Jadi kalau zaman dulu ada kamera digital itu yang bisa dipakai buat telepon, bisa dipakai buat apa namanya, muter musik itu ada ya. Ceritanya mau bikin inovasi tapi akhirnya malah nggak ada yang beli ya. Orang lebih suka kalau yang kayak gini ini ya yang sifatnya fokus aja gitu. Kalau kamera ya buat motret ya sama ngerekam video udah itu aja, nggak usah tambahin yang aneh-aneh gitu. Terus yang ini pemutar musik ya iPod ini ya. Dulu waktu zaman iPod ini laris ya, cukup laris gitu. Saya juga sempat punya ya, orang muter musik banyak pakai ini ya. Yang pertama karena suaranya bagus ya, suaranya bagus dibandingin HP ya. Ini jauh lebih bagus dan baterainya awet ya, karena cuman fungsinya muter musik doang ya, nggak ada pakai data dan lain sebagainya kan, jadi bisa tahan lama gitu, seminggu sekali baru dicas gitu misalnya, kayak gitu. Nah, dia agak mulai berkurang itu ketika sudah tidak fokus ya. Ini kan jenis embedded system yang ini ya, fokus pada satu bidang. Nah, iPod ini kan terus berubah ya, berkembang jadi namanya iPod Touch ya. Nah, ketika berkembang jadi iPod Touch itu kayak bias itu loh. Artinya fungsinya tuh mirip kayak HP ya, bisa buat muter musik, bisa buat muter video, bisa buat browsing, bisa diinstal aplikasi, games, dan lain sebagainya. Nah, kan jadi sama kayak HP. Gitu. Jadi orang nggak melihat ada perbedaan yang unik ya antara iPod dengan HP. Ya akhirnya makanya sekarang udah nggak ada lagi ya. Gitu. Kalau sekarang masih ada yang muter musik doang itu mungkin masih laris ya. Karena yang pertama murah ya. Nah, ini harganya cukup murah kok. Dan suaranya bagus gitu loh. Seperti itu. Kalau menurut saya sih faktornya itu ya karena bias itu tadi ya fungsinya sama HP itu jadi mirip-mirip ya. Sama yang kedua soalnya sekarang ini ya, kenapa ditinggalin karena rata-rata muter musik pakai Spotify kayak gitu ya. Butuh internet ya. Ini kan nggak ada internetnya. Jadi musiknya tuh harus diambil dari file ya. Harus pakai file MP3 atau filenya Apple itu formatnya M4A itu ya. Kayak gitu. Atau ngerip dari CD ya. Jadi kalau kalian punya CD, mungkin sekarang udah toko CD juga udah nggak ada ya. Dari CD itu nanti dimasukin ke softwarenya iTunes, nanti bisa langsung ditaruh ke sini file-filenya. Gitu. Itu zaman dulu kayak gitu. Ya, zaman sekarang kayaknya udah ketinggalan kayak gitu ya. Jadi ini sudah tinggal legenda aja ya. Kecuali orang yang benar-benar anu ya, pecinta musik ya, istilahnya apa sih? Pokoknya musik tuh harus apa istilahnya lossless gitu ya, filenya harus benar-benar mentah gitu ya, nggak boleh ada kompresan gitu. Jarang ya kayak gitu. Nah, rata-rata orang dengar musik yang penting ada suaranya itu kan kayak gitu. Nah, terus ada juga yang ini ya smartwatch ini juga fokus ke satu bidang aja. Ini ya fungsinya kan utamanya buat lihat jam gitu loh aslinya. Cuman ya ada fungsi tambahan misalnya lihat notifikasi HP ya. Ini kan biasanya harus connect ke HP ya. Ya kan? Jadi nggak mungkin ini aplikasi berjalan sendiri meskipun di sini bisa ada apa nih? Ada SMS, ada email, ada WhatsApp dan lain sebagainya, tapi sebenarnya itu kan diambilnya dari HP yang dikonekin bukan dari smartwatch-nya itu sendiri, ini cuma buat nampilin informasi singkat aja. Gitu. Tapi fokusnya tetap buat lihat jam ya. Gitu. Cuman ya itu ada tambahannya sedikit. Ya, seperti itu. Nah, ini prinsip-prinsip kalau mau membangun apa namanya? Antar muka yang di layar kecil yang jenisnya ini information appliance ya. Pertama ini kompleksitasnya harus minim ya. Kemudian nah ini interaksinya harus inovatif ya. Ini penting ya. Artinya kayak misalnya ini ya, iPod ini kan tombolnya agak unik ya. Kalau kalian lihat sekilas ini cuman tombol ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Sama tengahnya ini juga bisa dipencet. Tapi selain itu sebenarnya gini, kalau misalnya mau gedein volume, kalian lihat kan ini nggak ada tombol volume ya. Kalau ini kan tombol untuk mundurin ya. Ini untuk majuin ya atau ganti musik gitu. Nah, untuk volume itu sebenarnya kita tinggal ini aja di kayak disentuh gitu ya, terus diputar gitu. Ya. Diputar itu nanti volumenya akan naik ya. Terus kalau di melawan arah jarum jam ya, muternya itu nanti volumenya turun. Tapi cukup disentuh aja. Jadi nggak sampai dipencet. Nah, kayak gitu. Itu contohnya. Itu interaksi yang inovatif ya, gitu.
Kemudian kayak yang lain, kalau yang kamera ini jelas ya ini ada tombol-tombolnya khusus ya, gitu. Jadi intinya sih jangan cuman modal layar doang, touchscreen gitu ya. Nanti feel-nya kayak pakai HP ya. Jadi orang kayak apa ya, semacam cepet bosen gitu loh. Di HP, makainya HP caranya kayak gitu ya, pakai tangan dipencet-pencet. Nah, kalau di kamera, bayangin kalau kamera ini isinya full layar doang tanpa tombol sama sekali, lama-lama orang malas pakai gitu loh. Jadi susah kan. Nah, ini kan dikasih tombol-tombol gini kan supaya biar cepet gitu ya. Kalau gonta-ganti apa itu biar cepet, meskipun di layar juga bisa ya, karena ini sudah touchscreen gitu misal. Kayak gitu. Kemudian itu ya kompleksitas minim, interaksi inovatif, dan yang ini menyenangkan untuk digunakan. Ini juga penting ya. Itu 3 komponen ini kalau mau bikin jenis layar yang ini, layar kecil yang information appliance. Kemudian nah ini, kalau kalian ngomongin soal small komputer atau embedded system itu problemnya ada ini ya, ada 4 ya. Yang pertama masalah ini, portability. Yang namanya embedded system tuh harus bisa dibawa-bawa ya, sebagian besar. Ya, karena itu harus mikirin soal baterai. Ya, biasanya kalau kalian lihat ya, HP itu semakin canggih itu yang jadi problem adalah baterainya boros. Ya, ya meskipun sekarang baterai HP udah digedein ya, ada yang 6.000, 7.000, 8.000. Kalau zaman dulu kayak misalnya Samsung Galaxy Note itu baterainya cuma 3.000. Nah itu sehari aja nggak nyampe ya, udah habis. Ya, gitu. Itu kan menyebalkan ya. HP-nya canggih, tapi harus dikit-dikit ngecas, itu kan malesin. Ya. Gitu. Kemudian yang ini, yang kedua adalah general versus special purpose. Ya, special purpose yang contoh barusan ini ya. Nah, ini satu device ya fungsinya cuma satu. Dibandingkan dengan device yang fungsinya banyak. Ya. Ini contohnya kayak HP. Kalau yang ini contohnya kayak kamera, ya, pemutar musik, dan lain sebagainya. Gitu. Ini jangan sampai bias ya. Jadi memang ada beberapa jenis barang yang kalau dibikin general itu oke, laku keras gitu ya. Tapi ada juga yang harus dibikin ini special purpose itu baru laku ya. Kayak gitu. Tergantung marketnya juga ya. Kemudian yang ini connectedness. Nah, sebenarnya yang namanya embedded komputer atau small komputer tuh harus bisa connect, entah gimana caranya ya. Connect dengan perangkat yang lain karena di situ kan ada informasi ya, ada data gitu. Contohnya 3 perangkat ini kan harus dipikirin gimana caranya kita ngambil data. Misalnya kamera ini kan ada fotonya, ya kan. Kalau kamera zaman sekarang sudah ada itu ya, WiFi sama Bluetooth-nya. Jadi di HP tinggal install aplikasi khusus nanti bisa ngambil dari sini. Kemudian kalau pemutar musik sih zaman dulu biasanya pakai kabel ya, pakai kabel ya. Cuman ini kan karena udah nggak ada. Kalau smartwatch biasanya pakai Bluetooth ya, supaya bisa tukar-tukaran data. Nah, itu juga penting ya. Karena biasanya yang namanya small komputer tuh dia jarang yang berdiri sendiri ya. Jarang ya. Kita biasanya pakai tapi nanti terus kita butuh datanya atau apanya lah dari situ ya buat kita pakai. Gitu. Seperti itu. Jadi harus dipikirin ya masalah konektivitasnya. Gitu. Kemudian ini juga ya commercial environment ya. Apa ya istilahnya ya? Biasanya kalau barang-barang semacam ini tuh kayak udah apa ya, kita kalau pakai satu satu merek itu udah kayak ekosistemnya harus sama semua gitu ya. Misalnya kita pakai smartwatch punya Apple, berarti HP-nya harus iPhone kan, biasanya kayak gitu, ya kan. Ya itu problemnya. Jadi kalau smartwatch-nya Apple, HP-nya Android, ya susah, ya nggak maksimal. Gitu. Kemudian ya ini beberapa contoh desain guidelines ya. Nah, di video kayaknya sudah saya jelasin lebih detail ya contoh-contohnya ya. Tapi secara garis besar ini panduannya secara singkat seperti itu ya. Nah, itu aja sih ya materi hari ini ya tentang embedded system ya. Kalau yang minggu lalu itu untuk web kayaknya ya. Nah, untuk web kayaknya lebih banyak cuman ya hampir semuanya kan ini sudah dibahas di mata kuliah Prof Web ya. Jadi saya nggak usah jelasin detail ya. Kayak misalnya nih ya, website itu harus punya hierarki yang jelas. Nah, itu jadi dari home itu bisa kemana, dari sini bisa kemana, ya. Setelahnya nih sitemap-nya, ya. Sitemap-nya itu harus jelas, ya.
Kemudian ini istilahnya ini breadcrumb ya. Breadcrumb, pengguna harus tahu posisinya saat ini. Ya, ini yang breadcrumb tuh yang ini. Ini kalau di video ini satu-satu ya keluarnya. Cuman kalau di slide ini langsung numpuk semua ya. Ya nanti detailnya bisa coba dilihat di video. Ya. Terus kemudian ini yang perlu dipikirin juga bahwa pengguna website itu sejak tahun berapa ini 2016 ya. 16 itu kebanyakan web itu diakses dari mobile ya. Ini pertama kalinya. Jadi tahun 2009 itu 100% tuh pada pakai laptop ya atau komputer ya untuk akses web. HP belum ada karena tahun 2009 itu kan HP smartphone masih jelek ya. Waktu itu masih Nokia Symbian itu kan. Itu buat browsing kan layarnya kan ya, burik gitu ya. Nggak enak dilihat gitu loh. Jadi orang tetap prefer pakai komputer ya. Jadi kalau mau buka Facebook, mau posting status itu harus nyalain komputer dulu ya. Nyalain komputer 5 menit baru nyala, nah baru posting gitu ya. Kalau sekarang kan langsung buka aja aplikasinya 1 menit kelar gitu ya. Nah, ini Android itu kalau nggak salah sekitar tahun 2010-an sih di sini nih ya. Di sini baru mulai banyak yang pakai ya. Gitu. Nah, ini baru mulai naik ya, naik sampai akhirnya sekarang ini 2016 ya, tahun 2021 kan sekarang mungkin yang pakai komputer buat ngakses web itu nggak terlalu banyak lah. Mungkin kalau prediksi saya sekitar 30-an% lah. Itu udah lumayan banyak. Mayoritas tetap harusnya pakai ini, pakai apa namanya, handphone ya. Gitu. Ya ini problemnya kalau kita mengakses website dari komputer kan layarnya kan landscape. Nah, kalau dari handphone kan portrait. Nah, itu kan tentunya kan desainnya harus berbeda ya cara bikinnya ya. Kayak gitu. Makanya ada teknologi responsive design dan semacamnya gitu. Tujuannya supaya ini bisa menyesuaikan gitu. Kemudian ini juga lain ya. Awalnya kita pakai mouse ya, ada pointernya. Sekarang pakai layar sentuh kan nggak ada pointer di sini ya. Butuh apa tinggal pencet aja kayak gitu. Itu juga jadi tantangan ya ketika desain tombol, icon dan semacamnya. Gitu. Ya, ini contoh tren web design di tahun 2020 ya. Saya ambil beberapa contoh ya. Yang pertama ini ya, solid frame of white space. Jadi banyak space kosong putih gitu. Ini kalau ngikut aturan prinsip desain web yang beberapa tahun yang lalu jelas salah karena banyak space tidak terpakai gitu kan. Tapi ya itulah namanya tren tuh sebenarnya bisa berubah-berubah ya. Nggak saklek ya, nggak harus kayak gini gitu nggak. Ya itu namanya tren. Kalau desain principles itu dia baru everlasting, artinya berlaku seumur hidup. Tapi kalau tren itu bisa berubah-berubah. Kayak sekarang misalnya trennya warna putih, mungkin 5 tahun lagi trennya warna hitam ya. Nah, itu bisa berubah. Tapi kalau desain itu harus konsisten, harus rapi, harus apa itu seumur hidup kayak gitu ya. Contohnya ini kayak misalnya jarak ya. Dari tulisan yang pertama, ini ada space kan, ada jarak. Nah, jarak dari sini ke sini itu sama ini ke sini pasti sama ya. Sama dari sini ke sini juga sama ya. Dari sini ke sini juga sama. Nah, itu kan ada hitungannya. Nah, ini yang disebut desain prinsipal tuh kayak gitu. Jaraknya tuh sama biar kelihatan rapi. Terus kemudian dari ini ya, ini ada tulisan huruf G-nya kan ke gambar itu kan ada space-nya segini ya. Nah, terus ada terakhir yang di kanan ini angka 7 dengan gambarnya ini kan juga ada jaraknya. Nah, itu pasti sama ya. Ini ke kiri sama ini ke kanan itu sama. Gitu. Itu contoh masalah kerapian ya. Seperti itu. Itu kan desain prinsipal ya. Kemudian navigasi karena kebanyakan itu pakai handphone, bentuknya tuh sekarang scrolling ya. Ini contohnya websitenya Apple ya. Saya screenshot ketika dibuka ya. Ini saya screenshot dari HP seperti ini. Ini kalau di scroll ya, panjangnya sampai segini ya. Ini scroll lagi, ini di scroll lagi, ini di scroll lagi. Ini belum selesai ya. Kalau nggak salah ini masih ada 3 kali lagi ya, 3 kali kayak gini. Cuman nggak saya pajang semua. Pokoknya terakhir itu isinya footernya ya. Ini kan belum sampai footer, ya kan? Gitu. Padahal kalau ngikutin tren website ya 10 tahun yang lalu katakanlah, itu kita nggak boleh atau meminimalkan scrolling ya, harus meminimalkan scrolling. Jadi scrolling itu seminimal mungkin. Itu tren
website dulu, tapi sekarang malah justru pakai scrollingnya sebanyak ini. Yaitu karena ada perubahan cara make ya dari mouse ke touchscreen gitu. Nah ini juga berlawanan dengan yang tadi ya. Kalau yang ini white space ya, kalau yang ini apa namanya warnanya serba hitam atau istilahnya dark mode ya. Jadi di tahun 2020 ini banyak perangkat itu menerapkan mode dark mode ya di laptop ya, kayak tempat saya ini juga saya pakai dark mode ya. Awalnya kan ini warnanya silver gitu ya, tapi sekarang jadi hitam kan ini. Nih Explorernya hitam ya, ini hitam juga, serba hitam gitu. Ya, jadi emang di apa namanya di handphone itu juga sama di Android versi yang baru kayaknya juga sekarang pakai ada dark mode gitu ya. Itu contohnya ya, itu namanya tren. Kemudian ini juga ada lagi tren website yang lain banyak pakai animasi ya. Animasi hand drawing ya. Sebenarnya bukan gambar pakai tangan di atas kertas, itu maksudnya bukan itu, tapi gini, ini ada istilah lainnya imperfect ya, atau hand drawing, maksudnya gambarnya itu kayak nggak perfect. Contohnya ini kan ada apa warna yang lupa gitu ya, ini kan harusnya warnanya hijau gitu ya, tapi nggak dikasih sama dia. Nah itu kan sebenarnya sengaja ya, biar tidak terlalu perfect gitu loh, terlihat natural gitu loh. Terus contoh yang lain yang misalnya mana lagi ya? Ya kayak ini ya, ini ada putih-putihnya itu kan kayak kayak lupa ngewarnain kan, seolah-olah kan kayak gitu, ya kan? Padahal ya enggak, padahal sengaja gitu loh. Ya kayak gitu itulah contohnya. Dan apa namanya? Kayak bikin garis itu juga nggak harus lurus ya. Ya ini juga batasnya nih agak dibikin abstrak gitulah ya. Melengkung, nggak kursi utuh gitu ya. Intinya sih seperti itu ya. Jadi kalau bikin gambar itu jangan terlalu perfect kayak mesin yang bikin, tapi pastikan kayak kayak orang coret-coret gitu. Seperti itu. Terus setelahnya imperfect ya. Itu tren juga sama di tahun ini ya. Kemudian ini yang lain ya. Ini sekarang tuh mulai beralih lagi ke ini ya. Istilahnya 3D effect ya. Nah, ini kan sebenarnya tren lama ya. Terus ditinggalin ya. Berubah jadi flat design. Flat design tuh kayak gini. Jadi nggak ada gradasi, nggak ada unsur 3D-nya ya. Seperti itu. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Ya, ini ada 3D-nya kan, ada bayangan di sini kan. Ini juga ada bayangan. Ya seolah-olah ini tombolnya ngapung gitu loh. Seperti itu. Jadi sekarang arahnya katanya sih bakal balik lagi ke sini ya, 3D dan ini apa namanya? Campur foto ya. Foto orang. Kalau kemarin sih sebenarnya udah banyak ditinggalin ya, kebanyakan pakai gambar ya. Nah, sekarang mulai balik lagi gabungin foto sama desain grafis gitu. Trennya seperti itu. Oke, sudah habis ya. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak ya sampai sini? Memang materinya nggak terlalu banyak sih ya, dan nggak susah ini karena cuman semacam tambahan aja ya, gitu. Jadi sebelum UTS ini memang materinya hampir semuanya tentang mendesain ya. Nanti baru setelah UTS banyakkan hitung-hitungan ya. Karena materinya topiknya tentang mengevaluasi ya. Gitu. Nah, untuk tugas desain saya masih belum bikin speknya ya, nanti aja ya. Dikumpulnya nanti setelah UTS aja. Ya, jadi karena saya belum menggodok tugasnya mau kayak gimana. Bingung juga karena ya itu, karena kalau dibikin kelompok agak susah ya. Biasanya kelompokan soalnya. Seperti itu. Nggak apa-apa, nanti nggak usah yang susah-susah. Ini apa? Pak, berarti untuk tren dosa itu cuma ngulang-ngulang. Ya emang kayak gitu. Ya, yang namanya tren itu selalu ngulang ya. Sama kayak ini, tren rambut ya. Potongan model rambut ini kan juga tren sekarang tuh kan katanya kan ngulang. Sebenarnya itu tren tahun 70-an kan. Ya kan? Tahun 70-an tuh trennya ngulang lagi ke sekarang ini tahun 2020-an ya. Gitu. Ya sama lah, tren di mana-mana gitu ya. Nanti juga ada siklusnya gitu loh.
sampai misalnya 5 tahun katakanlah, nanti ganti tren, besok suatu hari ngulang lagi. Ya, website juga sama ya. Ngulang lagi meskipun sebenarnya ada juga perbedaannya meskipun sedikit ya. Gitu. Karena kan teknologinya kan lain ya. Zaman dulu misalnya apa namanya? Website itu gambarnya tuh nggak berani pakai gambar yang bagus-bagus ya. Maksudnya tuh gambar resolusi tinggi gitu. Sebentar. Tadi mana ya slide-nya ya? Bentar. Oh, nah ini. Kalau zaman dulu website tuh nggak berani pakai foto kayak gini. Ini kan foto kan kalau kita buka masih kelihatan bagus ya. Gambarnya orangnya ini jelas itu loh. Nggak ada apa istilahnya, nggak pecah sama sekali gitu. Kalau zaman dulu nggak berani karena zaman dulu internet koneksinya lambat ya. Pertama itu ya, nggak sekencang sekarang ya. Karena katakanlah misalnya 10 tahun yang lalu ya, belum ada ya namanya 3G, 4G, apalagi sekarang udah 5G itu nggak ada ya. Zaman dulu buka browser itu apa namanya butuh waktu sekian detik, padahal isinya juga nggak berat-berat amat harusnya kayak gitu. Tapi zaman sekarang kan buka kayak gini sekali buka gitu paling cuma butuh nunggu 1-2 detik langsung kebuka gitu ya. Nah kayak gitu maksudnya. Artinya ya meskipun trennya berulang ya. Jadi kalau sekarang kita kembali ke tren 3D effect ya, 3D effect, shadow, layer, floating element. Ya ini kan tren 10 tahun yang lalu ya. Tapi tentu ada perbedaan ya. Yang paling mencolok ya ini masalah gambar ya. Penggunaan gambar kayak gini ini, foto-foto itu sekarang lebih berani karena bandwidth-nya lebih kenceng kayak gitu. Besok mungkin kalau katakanlah 10 tahun lagi ya. Misalnya nih katakanlah tren ini nggak bertahan lama, ya kan? Nanti ganti tren ke 2 dimensi lagi. Terus suatu hari kita balik ke 3D lagi, mungkin nanti akan di halaman web ini akan banyak animasi, ada video langsung jalan gitu ya. Bisa aja ya. Kalau sekarang nggak berani karena motor video itu masih butuh bandwidth lumayan gitu loh. Animasi yang bagus juga sama ya, butuh bandwidth lumayan. Jadi sekarang gambarnya masih gambar ini, ya gambar biasa, gambar diem ya. Still image. Bukan gambar animasi yang bergerak itu enggak ya. Gitu. Jadi ya itu tadi meskipun berulang tapi saya yakin pasti ada bedanya ya. Gitu. Ada yang berbeda paling enggak sedikit gitu. Ya. Entah apanya karena teknologinya kan lain. Ya, environment-nya juga beda. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Pak, error tolerance itu apa ya Pak? Lupa saya. Error tolerance. Error Iya, tolerance itu apa namanya? Toleransi terhadap error. Jadi misalnya contoh paling gampang kalau kamu nyoba login ke sebuah website itu kan terus misalnya katakanlah kamu nggak sengaja salah masukin password, ya kan? Nah terus error tolerance tuh nanti kamu dikasih tahu gitu username atau password yang kamu masukkan salah. Nah misalnya itu contoh error tolerance kayak gitu. Jangan sampai cuman keluar tulisan login gagal. Nah, itu kan bingung ya. Kita nggak ngerti loginnya gagal itu karena kita salah input atau koneksinya bermasalah atau apa. Nah, kayak gitu. Pastikan pesannya itu jelas. Apakah memang loginnya gagal karena salah password atau memang lagi nggak ada koneksi. Nah, kayak gitu tuh harus dikasih tahu. Itu namanya error tolerance. oh, paham Pak. Oh iya Pak, Oke. sama mau tanya, Mm-mm. masih bingung untuk yang penggunaan t-test, t-test sama Corel Pak. Kapan pakainya? Oh, itu materi ini ya, usability testing nggak salah ya. Ini Iya ya, Pak. Nah, Pak. T-test. Oh, ini sebenarnya yang di sini ini cuma pengenalan aja sih, nanti lebih detailnya waktu setelah UTS sih. Gitu. Jadi gini, ya cuma saya jelasin singkat aja. Intinya sih eh, apa namanya? Yang namanya T-test terus kalau T-test sama T-square ini fungsinya sama tujuannya, cuman berbeda jenis datanya aja. Jadi gini, eh, T-test ini dipakai ketika kita punya dua kelompok data ya. Jadi misalnya saya pengen
saya ngajar kelas DEA 2 kelas nih. Ada grup A sama grup B katakanlah. Nah, saya pengen tahu mana yang lebih pinter ya, mahasiswa di grup A atau di grup B. Nah, contohnya kayak gitu. Itu kita bisa pakai t-test. Nah, ini contohnya ya. Ini mahasiswa di grup A, ya ini nilainya ya, nilai skor di kelasnya. Terus kemudian ini di grup B, ini skor di kelasnya, gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita hitung ya, kalau kita hitung di rata-rata kan bisa ya, nggak usah pakai t-test lah, katakanlah di rata-rata dijumlahin, terus di rata-rata ini juga dijumlahin di rata-rata. Ternyata ketemu hasilnya itu yang lebih tinggi grup B ya. Ini kan grup B itu ada yang 1017, ada yang 1006, ada yang 1017 lagi. Ya, kita lihat secara singkat yang grup B lebih pintar daripada yang grup A. Kesimpulannya kan kayak gitu. Itu kalau kita hitung rata-ratanya doang. Tapi gini, yang namanya kita ngetes itu kan kita pakai yang namanya sampel ya, iya kan? Katakanlah ini yang kita ambil itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mahasiswa. Padahal jumlah mahasiswanya itu ada 50. Ya kok usah 50, 30 lah katakanlah. Di grup B ada 30, di grup A ada 30. Tapi saya ambil sampelnya cuma di sini saya ambil 8, di sini saya ambil 8 secara acak. Gitu. Saya ambil secara acak ternyata ketemu hasilnya itu yang grup B lebih tinggi skornya. Ya kan kalau di rata-rata kan lebih tinggi. Nah, fungsinya t-test itu buat apa? Jadi t-test ini sebenarnya buat ini ya, buat menguji apakah mahasiswa di grup B itu betul-betul lebih pintar daripada di grup A atau enggak. Jangan-jangan mahasiswa ya, sampel yang saya ambil ini memang kebetulan isinya pintar-pintar semua. Ya, sampel dari 8 orang yang saya ambil ini kebetulan yang pintar. Sedangkan di grup A ini kebetulan 8 orang ini yang kurang pintar, katakanlah kayak gitu. Intinya seberapa yakin datanya ini sudah mewakili populasi atau belum. Intinya kayak gitu. Karena gini, ini kalau kasusnya kecil kayak gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin kasus yang lebih gede ya. Misalnya kamu mau bandingin 2 negara katakanlah. Kamu mau bandingin orang di Indonesia sama orang di Jepang itu pintar yang mana? Nah, kan nggak mungkin toh nguji seluruh penduduk Indonesia sama seluruh penduduk Jepang. Ya kita kan pasti pakai sampel ya. Pakai sampling. Jadi kamu cuma ambil berapa katakanlah 100 orang Indonesia sama 100 orang Jepang. Nah, takutnya itu kalau misalnya 100 orang yang diambil di Indonesia itu kebetulan yang bodoh-bodoh. Yang di Jepang yang diambil yang pintar-pintar, kebetulan kayak gitu, ya kan? Nah, jadi kan nggak valid. Kayak gitu. Nah, tes itu sebenarnya buat menguji itu. Ya. Lah Pak, emang keakuratannya berapa persen, Pak? Kira-kiranya mungkin. Nah, nanti ada itunya. Hasilnya kan ya, apa namanya? T-test itu kan pakai T-table ya. Bukan masalah kayak gini. Kamu pernah lihat itu hasil survei nggak? Hasil Ya. survei pemilihan presiden. Nah ini, jadi biasanya tuh buat nyari itu loh, buat nyari tingkat melesetnya. Ini kan juga sama ya, ada quick count soalnya kok hasil survei sih, quick count. Yang namanya quick count, sebentar ada nggak sih? Ada angkanya itu loh, angka melesetnya itu berapa sih? Gitu. Ya katakanlah ini ya, ini ada beberapa lembaga survei gitu kan. Ini lembaga survei yang pertama skornya ini ya, calon 1 55,45, calon 2 44,5. Nah, ketika yang lembaga survei kedua kan nilainya kan beda nih. Ini 53, yang ini 46. Kan lain gitu loh. Terus yang valid yang mana? Ya kan? Nah, itu kan sebenarnya kita bisa ngetes ya dari 55 ini itu bisa bisa meleset seberapa sih kayak gitu. Semacam itu. Jadi ternyata dari 55 itu nanti kalau naik itu bisa sampai 57 atau kalau turun bisa sampai 52 katakanlah kayak gitu ya. Seperti itu. Semacam itu sih. Iya, Pak. Gitu. T-test itu sebenarnya nanti diambilnya tuh dari T-table ya. Ini mana sih gambarnya? Jadi intinya sih begini. Nah ini apa namanya? T-test itu kan kita menguji
sampel kita terhadap distribusi T. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ini mungkin dibahas lebih detailnya di statistik ya. Jadi kita kan nanti kan kalau pakai rumus t-test itu kan kita akan dapat angka ya, 0, sekian, 0, sekian itu loh. Nah, angkanya itu kalau misalnya ini kan angka 0 kan di sini. Ini angka 2, ini minus 2. Kalau angka kita itu lebih dari 2, katakanlah setelah dipakein uji t-test nanti ketemu angka 2,5 gitu katakanlah. Berarti kan data kita kan berada di wilayah merah ini ya. Artinya data kita tuh bisa dibilang kayak nggak valid gitu loh. Kayak gitu. Ini artinya data kita tuh nggak mewakili populasi. Populasi itu yang warna putih ini. Yang warna putih itu kan antara minus 2 sampai 2. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai t-test ketemu angka 1,5, ya berarti kan di sekitar ini ya, 1,5. Berarti ini masuk di populasi. Tapi kalau ketemu 2,5, berarti kan di sini, ya kan? Nah, berarti dia nggak masuk ke populasi. Berarti data kita tuh sebenarnya outlier. Ya. Kebetulan mungkin yang kita pilih tuh yang anak pinter-pinter aja, misalnya kayak gitu, atau yang bodoh-bodoh aja gitu. Tapi intinya dia bukan mewakili populasi yang ada. Gitu contohnya. Oh ya, Itu paham Pak. oke, sip. Jadi buat mengetahui aja sih data kita tuh masuk di sini atau di yang merah-merah ini. Merah kiri, merah kanan. Gitu. Yang tengah ini 0 ini adalah nilai rata-rata ya. Rata-rata kan pasti paling tinggi. Ya ibaratnya kalau mahasiswa gitu ya, di kelas yang dapat A itu kan biasanya cuma dikit. Kebanyakan kan pasti antara B sama C gitu kan. Yang D sama E juga sedikit. Nah, kayak gitulah. Bentuknya kan kayak gini jadinya. Ini nilai E, ini nilai D, ini nilai C paling banyak, terus ini B, ini A gitu ya. A cuma dikit. Gitu. Asumsinya itu distribusi normal ya. Asumsinya begitu. Itu t-test ya. Chi-square ini sebenarnya juga sama, cuman ini hanya untuk data nominal dan ordinal ya. Kalau chi-square ini kan untuk data rasio sama interval ya. Kan ada 4 jenis ya. Nah, ini. Kalau datanya yang masuk yang ini, nominal sama ordinal ini pakai chi-square. Kalau yang interval sama rasio ini pakai yang t-test. Gitu. Kalau yang ini correlation ini untuk lihat tren ya. Ini beda sih kalau ini tujuannya. Gitu. Jadi kayak misalnya biasanya ada unsur waktu ya. Karena ini ada 2 sumbu ya. Nah, sumbu yang bawah ini biasanya waktu. Ini hari ini besok, ini besoknya lagi ya, atau ini tahun sekarang, ini tahun depan, tahun depannya lagi ya. Arah grafiknya tuh gimana sih? Ya sama kayak lihat grafik apa namanya saham kayak gitu-gitu ya. Atau kurs mata uang rupiah naik turun kayak gitu misalnya. Itu tren. Biasanya yang bawah ini waktu ya. Bedanya di situ. Ini agak lain kalau yang dua ini sama ya, Chi-square sama t-test ini mirip-mirip. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Adakah? Nanti ujiannya anu ya, materinya sampai pertemuan ini ya, dari pertemuan pertama berarti sampai yang hari ini itu ya. Apa? Embedded system tadi ya. Pak, Hmm? maaf, modulnya bisa diupload nggak? Oh Soalnya iya. kayak susah gitu kalau mau lihat di videonya, Pak. Oh iya belum saya upload ya. Iya, Oke. Ya, lupa ya, saya. terima kasih, Pak. Oke. Berarti pilihan ganda ya, Pak, besok tesnya. Ya, mungkin ada isian singkat juga. Tapi bukan esai yang jelas ya. Iya, Pak. Untuk yang modul yang apa tes kecil yang kemarin nggak ada reviewnya kah, Pak? Review apa? Kayak mau lihat bener salahnya gitu. Masa nggak ada sih? Nggak ada, ya, Pak. Enggak ya? Nggak ada. Bentar, saya lihat settingan. Berarti nanti UTS-nya juga diambil dari kuis-kuis itu kan ya, Pak? Ya, Sebagai, ada tambahan soalnya sih. iya, Pak. Review. Ada tuh harusnya. Saya setting ada ya. Pak, aku Nggak cek. keluar ya? Nggak bisa dilihat Pak Oh, reviewnya. biasanya ada padahal. Nggak ada. Kalau biasanya ada nggak? Yang kuis-kuis sebelumnya atau yang terakhir doang? Emang biasanya nggak ada Pak. Oh, biasanya nggak ada. Iya. Loh. Hmm.
Apa salah setting ya? Saya cuma ngopi sih sebenarnya. Dari settingan sebelumnya biasanya nggak masalah ya. Nanti saya cek lagi deh. Harusnya bisa ya. Belum ada Pak. Cuma apa yang review itu not permitted, nggak ada apa Oh, review. oke. Ya, nanti saya ceknya lagi. Tapi harusnya sudah saya set loh semuanya. Bisa dilihat skornya. Oh kalau skornya bisa Pak. Tapi kalau mau lihat yang benar salahnya itu nggak Per bisa. pertanyaan itu ya. Pak. Yang Oh iya. jawaban yang salah mana ini? Mungkin yang kalau benar yang mana? Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Tidak ada? Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, mungkin kelas kita sampai di sini ya. Jangan lupa disiapin untuk ujiannya ya. Minggu depan harinya saya lupa ya, tapi sudah dijadwalkan. Nanti mungkin di-share sama Bu Gloria ya. Ya, ujiannya sesuai jam ya. Oh, ada nanya. Oh, direct message. Ujiannya sesuai jam. Ya, nanti saya set via Moodle ya. Pakai Moodle ya. Gitu. Pak. Cuman mungkin kalau mulainya sesuai jam ya. Tapi kalau selesainya bisa jadi lebih cepat karena misalnya di plot jamnya 2 jam ya. Tapi ujiannya cuma butuh 1 jam ya berarti misalnya mulai jam 1 ya jam 2 udah selesai. Meskipun di jadwalnya nanti sampai jam 3 ya. Itu pokoknya yang sama itu adalah jam mulainya ya. Dilihat jam mulainya aja. Kan waktu kalau ujian offline juga sama ya. Kalau pas masih pertemuan offline kan mulai jam 1 bisa jadi 1 jam juga udah selesai gitu ya. Enggak belum tentu full sesuai jam yang diplot ya. Yang diplot kan 2 jam pasti kan. Tapi yang dipakai cuma 1 jam. Nah, bisa jadi kayak gitu. Tergantung nanti saya soalnya mau berapa banyak. Tapi kayaknya sih paling sejam cukup sih. Mungkin kalau estimasi saya sih waktu untuk ngerjainnya 30 menit kayaknya udah banyak ya. Jadi saya kasih spare waktu 30 menit lagi untuk siapa tahu ada yang koneksinya bermasalah. Jadi kalau kalian misalnya ujiannya jam 1, mulai setengah 2 masih aman lah. Gitu. Pengerjaannya cuma bisa 1 kali ya, Pak? Iya, 1 kali kalau ujian UTS sama UAS. Jadi persiapkan baik-baik ya. Baik, Pak. Oke. Nggak ada lagi? Ya, kalau nggak ada kelasnya saya akhiri sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi nanti setelah UTS. Oke. Thank you semuanya. Pak, terima kasih, Pak.